lebih besar Ya, untuk peluangnya ketika peluang untuk lolosnya di tahap ke tahap pre-course gitu ya. Jadi pada tahapan prep class ini namanya preparation class, jadi mempersiapkan teman-teman untuk mengikuti tahapan skill. Ketika ada pembukaan itu langsung daftar aja, nggak usah nunggu akhir-akhir ya mungkin. Mungkin nunggu akhir-akhir atau gimana, nggak apa-apa, ikutin aja. Misalnya katakan pembukaannya dari tanggal 1 gitu sampai tanggal 10, teman-teman baru dapat info tanggal 2 gitu, nggak apa-apa, langsung daftar aja. Karena di sini keuntungannya teman-teman bisa dapat kelas fundamental gratis, lalu nanti tahu alur untuk mendaftar ketika mengikuti skill test ini seperti apa gitu ya Mas ya. Oke teman-teman, nanti pastiin itu sih lebih sering lihat itu sosial media kita, Instagram, nanti ada info-info juga di LinkedIn. Ini tanggal berapa kita daftar, tanggal berapa kita penutupan skill test, dan jadwal yang lainnya bisa dicek di sosial media refactory.id. Oke teman-teman semua, selamat datang di Admin Room. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang prep class. Oke, sebelum itu mungkin kita di sini pengen bahas ya Mas, apa sih prep class itu sebenarnya. Jadi tujuan prep class itu adalah untuk supaya teman-teman nanti ketika mengikuti skill test lebih besar untuk peluangnya ketika peluang untuk lolosnya di ke tahap pre-course gitu ya. Jadi pada tahapan prep class ini namanya preparation class, jadi mempersiapkan teman-teman untuk mengikuti tahapan skill test. Oke. Nah, untuk di prep class ini teman-teman kayak nanti diberikan fundamentalnya aja nih. Bagaimana caranya, mungkin dari menggunakan bahasa JavaScript mungkin. Itu nanti di skill test nanti teman-teman tidak kaget soalnya kayak apa, gimana cara ngerjainnya seperti itu. Oke, jadi biar lebih siap lah intinya ya. Lalu untuk pembahasan sendiri, untuk pembahasan pada prep class ini atau topiknya itu adalah yang pertama dasar-dasar pemrograman, mulai dari cara berpikir teman-teman. Lalu yang kedua ada basic-basic. Kami di sini biasanya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk prep class-nya. Mulai dari function, lalu variabel, tipe data, looping, dan banyak pastinya. Nanti kita pasti teman-teman bisa ikuti, mungkin daftarnya lebih awal-awal juga ya. Karena ini kan prep class itu kita bukanya dari awal ya, jadi katakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 lah 10, gitu ya, periode pendaftaran. Nah, kita itu prep class-nya itu dari tanggal dari tanggal 1 sampai 10. Ketika teman-teman itu daftar di tanggal 6, kan pasti dari tanggal 1 sampai 5 kelewat ya? Sayang sekali teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman daftar di tanggal 2, itu nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Jadinya lebih lebih lama dapat materinya. Nanti teman-teman juga langsung nanti apa maksud dari soal skill testnya seperti apa. Oke, mungkin untuk pembahasan tadi sudah, lalu mungkin Mas Fatwa ingin memberikan tips cara mengikuti prep class atau mengoptimalkan. Untuk tips yang mengikuti prep class ini, teman-teman nanti kita adainnya itu setiap hari ya. Mungkin start jam 10 sampai jam 12 lah, sampai waktu istirahat duhur. Mungkin bisa selesai, mungkin cukup untuk pemberian materinya ya. Itu dilaksanakan setiap hari sampai teman-teman nanti di hari H untuk pelaksanaan skill testnya. Gitu. Untuk tipsnya itu lebih kayak sering hadir itu juga sih teman-teman, sambil nanti di akhir materi juga ada tugas gitu, teman-teman bisa latihan juga untuk ngerjainnya. Kalau tugasnya itu biasanya dalam bentuk apa aja Mas? Tugasnya seperti kayak materi teori juga, kemudian ada kayak tugas membuat kode sederhana gitu Mas. Kayak function gitu ya? Iya. Mungkin Mas kita bisa spill sedikit nih, sebenarnya di skill test itu apa sih yang dites Mas? Yang di skill test itu
teman-teman itu lebih menjelaskan atau membuat kode itu di logic test. Di logic test itu ada beberapa soal, nanti kita jabarkan nanti. Kemudian ada itu sih mini app ya? Mini app. Jadi di mini app itu teman-teman membuat mini app atau aplikasi sederhana lah gitu. Misalnya membuat login page, membuat movie app dengan API public gitu ya Mas. Kayak nge-get data itu API. Kalau logic testnya itu kalau yang lalu itu ada 7 soal ya Mas. Nah masing-masing soal itu teman-teman diminta untuk memecahkan masalah. Misalnya contohnya masalahnya coba balik refactory dari depan ke belakang kayak gitu ya misalnya ya. Ya contohnya seperti itu. Jadi teman-teman diminta untuk membuat function sederhana sesuai dengan output yang diminta. Lalu mungkin nanti pada saat prep class kita akan latihan mengerjakan skill test itu lebih ke HackerRank ya Mas? Ya lebih ke pemantapan di logiknya ya sih. Mungkin teman-teman kalau familiar dengan HackerRank bisa cobain. Itu webnya gratis, jadi teman-teman bisa buka HackerRank itu seperti apa ya, kita diberikan soal lalu kita kerjakan, kurang lebih seperti itu juga kalau logic test ya Mas. Jadi ada soalnya lalu teman-teman memecahkan soal tersebut dengan kode yang teman-teman tulis. Oke, lalu mungkin Mas bisa disebutkan requirement untuk mengikuti prep class ini apa saja sih? Di refactory ini nantinya kita akan membuka 3 stack ya kurang lebih. 3 stack backend, ada front end atau mobile. Itu front end mobile ya? Ya, itu sekarang jadiin satu ya. Kemudian ada QA, quality assurance ya? Quality assurance. Ketiga. Di kita nanti teman-teman jika ambil mobile, nanti diharapkan teman-teman itu memiliki laptop yang spesifikasinya yang lumayan tinggi ya teman-teman, karena di situ kita nanti akan mengeran aplikasi mobile ya. Di situ akan kami membutuhkan spesifikasi laptop yang cukup tinggi itu sih. Apalagi juga nggak juga yang mobile ya, yang front end juga bisa kita arahkan ke mobile gitu. Jadi benar. Baik itu teman-teman front end web atau front end mobile itu akan diarahkan untuk mengerjakan soal mobile nantinya ketika teman-teman lulus ke pre-course gitu ya. Jadi dari prep class disiapkan itu. Lalu apalagi Mas? Mungkin di back end mungkin teman-teman lebih mempelajari, tidak mungkin pelajari di front end-nya juga teman-teman. Di situ kita lebih kayak nggak memandang kita harus belajar front end aja, back end aja, nggak. Lebih ke belajar semua agar lebih dimengerti nanti. Jika kita mendapatkan tiket back end, kita juga bisa mengerjakan tiket back end dan sebaliknya. Kalau gini Mas, OS sendiri yang digunakan apa Mas selama mengikuti kelas ini? OS ini kita menggunakan Linux nanti di sini teman-teman, karena Linux ini lebih ringan nantinya daripada di Windows. Mungkin untuk Linuxnya sendiri, kalau kami punya saran itu ada 2 ya Mas. Ada Ubuntu dan Mint ya, dan juga Linux Mint. Dan teman-teman juga bisa menggunakan 2 di luar Linux Mint dan Ubuntu tadi, bebas. Namun di sini kami menyarankan karena kebanyakan teman-teman di refactory itu menggunakan 2 jenis Linux tersebut, gitu ya Mas. Lebih aku saranin sih pakai dual boot ya, jangan VirtualBox. Nanti di VirtualBox itu agak berat ya, nanti kalau kita melakukan instalasi atau menjalankan program nanti akan jadi lebih berat. Kenapa tuh Mas bisa jadi lebih berat? Ya di situ kayak VirtualBox itu melakukan run di Windows-nya, jadi langsung bukan dual boot kayak seperti biasa. Nanti prosesnya itu berbeda, double gitu ya. Double, jadi yang jalankan Windows semua gitu. Berarti dia buka Windows sekaligus membuka Linux gitu ya? Jadi lebih berat. Oh iya Mas, untuk prep class ini apakah wajib atau tidak Mas ya? Kalau prep class ini sih sebenarnya tidak wajib ya Mas. Jadi ketika teman-teman tidak mengikuti prep class itu masih tetap bisa mengikuti skill test. Itu. Hanya di sini prep class ini lebih ke keuntungan tersendiri bagi teman-teman ketika mendaftar lebih awal gitu kan. Seperti yang kita bilang di awal,
itu prep class-nya di awal pendaftaran sudah dibuka. Jadi ketika teman-teman daftar di akhir atau mepet dengan penutupan, itu biasanya langsung ke skill test itu. Jadi juga di sini di prep class itu selain kita bahas tentang fundamental, kita juga akan membahas bagaimana teknis pengumpulan tugas gitu ya Mas. Ketika nanti mengikuti skill test, supaya nantinya teman-teman kan rugi ya ketika sudah dibuat kodenya, sudah ditulis dengan baik, malahan nge-push-nya salah atau repositorinya private gitu, nggak kita bisa akses. Itu sih teman-teman nanti kayak dianjurkan itu mengumpulkan tugas di GitHub ya. Nanti jangan lupa kayak kita nanti ajarkan di prep class bagaimana untuk meng-add kolaborator dan lain-lain. Bener. Supaya nantinya lebih tidak lagi nyari tutorial di internet gitu. Ketika sudah selesai kan mepet waktunya tuh kan biasanya panik ya Mas ya. Aduh gimana nih? Aku mau ngumpul tidak bisa gitu. Ya. Kita udah ajarin tuh, aman, tenang gitu ya. Tidak perlu khawatir. Maka dari itu teman-teman lebih awal aja sih daftarnya. Enggak tanggal 1 langsung daftar tanggal 1 gitu. Mungkin ada tambahan lagi Mas? Oke, selain dari kita membahas fundamental, itu kita juga ada latihan membuat mini app. Itu di setiap hari Rabu dan Jumat, itu namanya working session. Jadi di sini kita akan meminta teman-teman mulai dari slicing, lalu membuat endpoint, meng-create data, menampilkan data di front end dan lain sebagainya. Mungkin Mas Fatma bisa nambahkan. Dan juga nanti kayak bagaimana teman-teman itu alur kerja di refactory seperti apa. Mungkin lebih pakai namanya itu yaitu Trello. Teman-teman mungkin lebih jelas lagi atau searching dahulu nanti Trello itu apa. Nah, itu kayak workboard, nanti teman-teman bisa kayak di situ ada tiket, dan itu mungkin bisa klaim dahulu tiketnya apa, dikerjakan, mungkin digeser di in progress. Di progress itu teman-teman bisa mulai mengerjakan tuh, diupdate setiap mungkin 2 jam berapa persen sampai 100%. Itu teman-teman dilebihin kayak mengerjakan nanti di refactory seperti apa. Itu nanti di working session itu kita adain di setiap Rabu dan Jumat. Itu teman-teman. Oke. Pada saat pengerjaan mini app juga apa saja Mas tools yang sering digunakan teman-teman sejauh batch-batch sebelumnya pada saat mengerjakan mini app? Untuk pengerjaan mini app nanti teman-teman di FE atau front end nanti itu bisa menggunakan framework React ya. Di situ teman-teman di refactory juga sih. Nanti kebanyakan projectnya itu menggunakan React. Oke. Selain React Mas, apa lagi Mas? Mungkin di mobile itu bisa di Flutter. Flutter dan banyak sih, nanti ada Kotlin juga. Tapi seringnya ketika di skill test itu menggunakan Flutter ya Mas? Ya, karena di situ Flutter kayak lebih ringan dibandingkan di Kotlin. Oke, mungkin untuk prep class itu aja sih Mas ya. Yang penting teman-teman ketika ada pembukaan itu langsung daftar aja, nggak usah nunggu akhir-akhir ya mungkin. Mungkin nunggu akhir-akhir atau gimana, nggak apa-apa, ikutin aja. Misalnya katakan pembukaannya dari tanggal 1 gitu sampai tanggal 10, teman-teman baru dapat info tanggal 2 gitu, nggak apa-apa, langsung daftar aja. Karena di sini keuntungannya teman-teman bisa dapat kelas fundamental gratis, lalu nanti tahu alur untuk mendaftar ketika mengikuti skill test ini seperti apa gitu ya Mas ya. Oke teman-teman, nanti pastiin itu sih lebih sering lihat itu sosial media kita, Instagram, nanti ada info-info juga di LinkedIn. Ini tanggal berapa kita daftar, tanggal berapa kita penutupan skill test, dan jadwal yang lainnya bisa dicek di sosial media refactory.id. Mungkin itu Mas Surya ada tambahan lagi mungkin jelaskan kepada teman-teman. Itu aja sih. Mungkin cukup ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga dari video ini teman-teman dapat insight baru dan bisa berguna nantinya untuk teman-teman mempersiapkan dirinya mendaftar ke refactory. Oke, teman-teman pastikan nanti kita akan ada episode yang lainnya yang tentunya pasti berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Dadah.